Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab baru ya, yaitu program linier. Program linier. Nah, sebelum kita masuk ke program linier, maka yang pertama kali harus dipelajari untuk mengerti tentang program linier itu adalah pertidaksamaan linier. Nah, pertidaksamaan linier ya. Jadi pertidaksamaan linier itu kan bentuknya begini ya. AX plus BY kurang dari 0. Kemudian AX plus BY lebih dari 0. Ada lagi enggak? AX oh sorry, bukan 0 ya. 0 ini bisa juga diganti dengan C. Sama dengan C. Ini sama dengan C. AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Kemudian AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Ya, contohnya misalnya pertidaksamaan linier itu 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 5 misalnya kan. Atau 3X min 4Y lebih dari 0 misalnya ya. Jadi ini adalah pertidaksamaan linier. Nah, apa sih yang akan dicari dari pertidaksamaan linier ini? Nah, yang akan dicari adalah daerah yang memenuhi atau himpunan yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, seperti persamaan linier, misalnya 2x plus 3y sama dengan 0 misalnya, kita akan mencari berapa saja nilai x dan y-nya sehingga akan memenuhi persamaan ini kan. Nah, salah satunya adalah titik berapa misalnya? 0,0 ya kan? 0,0 kan kalau dimasukin ke sini akan memenuhi persamaan ini kan? 2 kali 0 plus 3 kali 0 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0. Nah, kemudian ada titik lain lagi, misalnya berapa? Min 3 sama min 2. Min 3, min 2. Masukin ke sini. 2 kali min 3 plus 3 kali min 2 sama dengan 0. Ini berapa? Min 6 plus min... Oh, berarti salah ini. Ini 2. Ini 2. Min 6 plus 6 sama dengan 0. Ya, jadi 0 sama dengan 0. Nah, maka titik 0,0 dengan min 3, min 2 ini adalah solusi dari persamaan linier ini. Nah, jika pertidaksamaan linier, misalnya 2x plus 3y kurang dari 0, maka yang dicari adalah sama. Solusi apa saja yang akan memenuhi ini. Oke ya. Jadi untuk lebih memahami, mari kita lihat ilustrasinya dengan menggunakan grafik Cartesius ya. Nah, misalnya 2x plus 3y sama dengan 0, itu kalau solusinya kita gambar di dalam grafik Cartesius, maka dia berupa apa? Tadi kan 0,0, kemudian min 3 sama min 3,2 ya. Min 3,2. Nah, di sini juga nih. Kemudian kalau kita cari yang lain lagi, titik-titik yang lain, maka dia akan membentuk suatu garis lurus. Nah, sehingga solusi dari persamaan linier ini digambarkan dalam grafik adalah berupa garis lurus. Garis lurus. Ini semua nih solusinya nih. Ya, kita masukkan semua titik-titik sini ke sini, maka akan memenuhi persamaan 2x plus 3y sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau 2x plus 3y misalnya kurang dari 0, yang manakah solusinya? Apakah garis ini? Nah, coba kita cek. Kalau kita masukkan 0,0 ke sini, 2 kali 0 plus 3 kali 0 kurang dari 0. Ini 0 kurang dari 0. Berarti salah ya.
Salah. Jadi 0,0 adalah bukan solusi dari 2x plus 3y kurang dari 0. Nah, berarti sepanjang garis ini titik-titiknya adalah bukan solusi. Nah, yang manakah solusinya? Nah, kita cek aja di sini. Misalnya kita ambil min 3,0. Min 3,0. Masukkan ke dalam pertidaksamaan itu. 2 kali min 3 plus 3 kali 0 kurang dari 0. Min 6 kurang dari 0. Benar enggak? Benar. Berarti min 3,0 adalah solusi dari pertidaksamaan linier ini. Kalau kita coba 2,0 di sini misalnya, kalau kita masukin ke dalam pertidaksamaan itu jadi 2 kali 0 plus 3 0,2 ini ya. 2 kali 0 plus 3 kali 2 kurang dari 0. 0 plus 6 kurang dari 0. 6 kurang dari 0. Benar atau salah? Salah. Berarti 0,2 bukan solusi dari pertidaksamaan linier yang ini. Nah, sehingga yang manakah solusinya? Kalau kita gambarkan dalam grafik, nah solusinya itu berupa daerah ternyata ya. Jadi solusi dari pertidaksamaan linier itu adalah daerah. Kalau tadi persamaan linier itu solusinya berupa garis ini, sepanjang ini adalah solusi semua ini, titik-titik ini. Tapi kalau pertidaksamaan linier itu adalah daerah. Ternyata daerahnya adalah yang di bawah garis 2x plus 3y sama dengan 0. Dan dia tidak masuk nih, garis-garis ini nggak ikut. Ya, jadi garis ini nggak ikut. Sehingga kalau kita gambar itu dia pakai titik putus-putus gini, garis putus-putus maksudnya, ya. Garis putus-putus. Ya, ini artinya garis yang ini sepanjang ini titik-titik ini adalah bukan solusi dari pertidaksamaan linier yang ini. Nah, jadi daerah ini semua kalau kita masukkan sembarang titik di daerah ini ke dalam pertidaksamaan linier yang ini, dia akan memenuhi ya pertidaksamaan linier. Nah, sehingga yang dicari adalah kalau pertidaksamaan linier itu berupa daerahnya ya. Daerah penyelesaian namanya ya. Penyelesaian pertidaksamaan linier. Jadi kita akan mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Itu yang akan kita cari. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa step yang kita perlukan untuk mencari daerah penyelesaian ini. Yang pertama adalah membuat pertidaksamaan menjadi persamaan dulu, ya. Jadi kita buat dulu pertidaksamaan itu menjadi persamaan linier. Pertidaksamaan linier menjadi persamaan linier. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat pertidaksamaan linier itu menjadi persamaan linier. Kemudian yang kedua adalah kita gambar garisnya, gambar garis persamaan tersebut. Persamaan tersebut. Ya, kita gambar garis persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah garisnya putus-putus atau tidak. Nah, jadi kalau dia tidak ada sama dengan maka putus-putus, maka kalau ada sama dengan maka tidak putus ya garisnya. Nah, langkah terakhir adalah kita pakai titik uji namanya. Kita pakai titik uji atau titik selidik. Titik uji atau titik selidik. Jadi ada 4 langkah yang ditempuh untuk mencari apa? Mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Jadi daerah yang akan memenuhi pertidaksamaan linier itu kita cari dengan menggunakan 4 langkah ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita pakai contoh ya. Kita ambil contoh satu aja. Oke, misalnya ada soal 2x plus 4y kurang atau sama dengan 4 misalnya. Nah, ini ada soal nih.
Oke, langkah pertama apa tadi? Membuat pertidaksamaan menjadi persamaan. Berarti ini akan menjadi apa? Persamaan linearnya 2x plus 4y sama dengan 4, ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah gambar persamaan ini pada sumbu kartesius, maka kita gambar. Oke, cara menggambar persamaan linear tahu nggak? Masih ingat nggak? Ya, kalau lupa mari kita ingatkan lagi. Jadi cara untuk menggambar garis persamaan linear adalah, kalau misalnya garis itu, kalau kita gambar garis, kita butuh berapa titik sih minimal? Apakah satu titik sudah bisa kita gambar garis yang ini? Ya, tidak bisa, karena kalau satu titik itu akan kemungkinan menjadi banyak garis yang tak terhingga garis yang bisa kita buat kan dari satu titik. Iya enggak? Nah, jadi berapa titik kira-kira yang dibutuhkan minimal? Kalau 3 titik, kebanyakan kayaknya ya. Kebanyakan. Nah, sehingga kayaknya cuma butuh 2 titik untuk menggambar sebuah garis, ya kan? Untuk menggambar sebuah garis, cukup kita punya 2 titik, maka kita akan bisa menggambar sebuah garis. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga sekarang yang kita akan lakukan adalah kita tentukan 2 titik yang memenuhi persamaan ini. Nah, gimana caranya? Kita cari 2 titik yang memenuhi persamaan ini. Kan persamaan ini ada banyak sekali titik yang akan memenuhi persamaan ini kan. Tapi kita cukup cari 2 saja biar bisa kita gambar di dalam sumbu kartesius. Nah, 2 titik yang paling gampang adalah 2 titik tergampang yang kita bisa cari adalah ketika dia memotong sumbu y dan memotong sumbu x. Nah, sehingga caranya begini, kita cari untuk x-nya 0, y-nya berapa, untuk y-nya 0, x-nya berapa. Nah, itu yang paling gampang. Kalau x-nya 0 berarti dia memotong sumbu y, kalau y-nya 0 berarti dia memotong sumbu x. Nah, sehingga 2 titik ini yang paling gampang kita cari. Oke, berarti kalau x-nya 0, kita masukkan ke sini, y-nya berapa jadinya? 2 kali 0 plus 4y sama dengan 4. Berarti 0, 2 kali 0, 0, tambah 4y sama dengan 4. 4y sama dengan 4, y sama dengan 1. Oh, berarti kalau x-nya 0 tuh y-nya 1, ya kan? Kemudian titik yang selanjutnya, kalau y-nya 0, x-nya berapa? 2 kali x plus 4 kali 0 sama dengan 4. Ya, ingat kita masukin ke dalam persamaan yang ini kan? Ini soalnya nih. Persamaan ini yang akan kita gambar ke dalam sumbu kartesius. Nah, sekarang jadinya gimana nih? 2x sama dengan 4, ya kan? X sama dengan berapa? 2. Sehingga kalau y-nya 0, x-nya 2. Nah, sehingga ini kita dapat titik 0,1. Yang dari sini kita dapat titik 2,0. Nah, setelah kita dapat 2 titik, maka kita bisa gambar garis yang ini. 2x plus 4y sama dengan 4. 2,0. Ini kan? Terus 0,1 di sini. Nah, kita bisa gambar garisnya seperti ini. Salah nih. Ya, anggap gak lurus lah. Nah, ini garisnya. Oke, jadi langkah 2 sudah terpenuhi, kita dapat gambar garisnya. Langkah ketiga adalah putus-putus atau nyambung. Nah, ini karena ada sama dengan, maka dia nyambung ya. Oke, jadi nyambung garisnya. Yang keempat, langkah keempat adalah kita titik uji, kita pakai titik uji atau titik selidik, yang sehingga untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya adalah kita gunakan titik uji. Nah, untuk titik uji ini kita balik lagi ke pertidaksamaan ya. Setelah kita ini fungsi dari persamaan ini adalah untuk gambar garisnya aja, batasnya yang mana yang menjadi daerahnya, yang di bawah garis atau yang di atas garis, kanan garis atau kiri garis ya. Jadi gunanya untuk persamaan ini adalah untuk menjadi batasnya, ini batas dari daerah yang kita akan cari. Nah, sehingga kalau titik uji ini berarti kita pakai pertidaksamaannya lagi dong. Berarti kita pakai persamaannya ya. Nah, sehingga gimana caranya pakai titik uji ini? Nah, kita uji saja titik yang paling gampang, yaitu 0,0. Kita ujikan, masukkan ke sini apakah dia itu adalah memenuhi pertidaksamaan ini atau tidak ya. Oke, 0,0 coba kita masukin ke situ. 2 kali 0 plus 4 kali 0 kurang atau sama dengan 4. Terus
Ini 0 kurang dari atau sama dengan 4. Benar atau salah? Benar. Berarti ini adalah 0,0 itu adalah salah satu dari solusi atau daerah penyelesaian, sehingga daerah yang di arsir adalah yang ini. Maka daerah penyelesaian dari ketidaksamaan itu adalah yang bawah ini, ya. Kalau mau dibuktikan yang atas bukan daerah penyelesaian, bisa aja. Coba masukkan 0,2, masukkan ke dalam sini. Masukkan 0,2. Coba. Kalau kita masukkan kan 2 kali 0 plus 4 kali 2 kurang dari sama dengan 4. 8 kurang atau sama dengan 4. Salah atau benar? Salah, ya. Berarti ini benar. Berarti ini salah. Jadi dia bukan termasuk dalam daerah penyelesaian. Jadi yang benar adalah yang bawah. Oke. Jadi itu untuk menggunakan titik uji. Nah, jadi selain menggunakan titik uji, kita juga bisa menggunakan cara lain. Jadi kita tidak pakai titik uji. Nah, titik uji ini kita bisa tulis atau. Nah, pakai yang ini boleh, ya. Atau menggunakan komponen X atau Y. Atau kita melihat X atau Y-nya. Melihat X atau Y-nya. Ya, jadi selain kita pakai titik uji, langkah keempat ini adalah untuk menentukan daerah mana ya yang menjadi daerah penyelesaiannya, kita pakai melihat X atau Y-nya. Nah, itu maksudnya gimana ini? Mari kita lihat contoh yang tadi. Nah, ini kan sudah kita lewati ya step 1, 2, 3 ya. Misalnya contoh yang tadi nih. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 4. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 4. Maka gambarnya adalah seperti ini. Tadi di sini adalah 1, di sini 2. Ini tidak putus-putus. Nah, sekarang tanpa menggunakan titik uji. Kalau tadi kan kita uji nih satu titik yaitu 0,0 kan. Sekarang kita tidak menguji pakai titik uji. Kita pakai melihat X dengan Y-nya. Nah, sebelum ke sana, coba perhatikan. Kalau X kurang dari 4, itu yang diarsir sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau X kurang dari 4 itu kan berarti ini 4, ya kan? X kurang dari 4 berarti putus-putus ya. X kurang dari 4 kan gini ya. Yang diarsir kiri atau kanan? Kiri dong, ya kan? Berarti yang ini yang diarsir. Kalau misalnya X lebih dari 4, yang diarsir yang mana? X lebih dari 4. Yang diarsir adalah yang kanan. Tapi sekarang kalau pertanyaannya adalah X min X kurang dari 4, yang diarsir yang mana? Yang kiri atau kanan? Tidak bisa kita tentukan kan? Kenapa? Karena masih ada minnya itu, min X. Sehingga untuk menjadikan dia positif, kita harus kali dengan ini kali dengan min 1, ini juga kali dengan min 1. Sehingga min 1 kali min X itu berapa? X. Min 1 kali 4, min 4. Nah, karena kita kali min 1, maka tandanya ini berubah menjadi lebih dari. Nah, sehingga X lebih dari min 4 adalah di sini dia. Ke kiri atau ke kanan diarsir? Ke kanan. Nah, sehingga untuk langkah yang keempat tadi yang bukan titik uji itu adalah melihat X atau Y-nya. Kalau kita lihat komponen X-nya, kita boleh pilih salah satu, kita boleh pakai X atau Y. Jadi kita akan melihat yang pertama kali kita lihat adalah apakah X ini positif atau negatif. Nah, dalam kasus ini, soal yang ini ternyata X-nya udah positif ya. Ini X-nya positif sehingga kita bisa gunakan X yang ini. Nah, sekarang X ini positif sehingga kita lihat nih tandanya sekarang. Kurang dari atau lebih dari? Oh, kurang dari. Maka daerahnya adalah yang ada di kiri atau di kanan? Sumbu daerahnya di kiri atau di kanan? Kiri dong, di kiri. Berarti kan yang diarsir adalah yang di kiri ini. Ya. Nah, benar enggak sama jawaban yang tadi? Benar ya. Nah, jadi kita tidak perlu pakai titik uji, kita cuma melihat X-nya ini aja. Kalau X-nya sudah positif,
kita tinggal melihat tandanya. Tandanya kurang dari. Oh, maka yang benar adalah di sebelah kiri dong. Nah, dan satu lagi, kita bisa pakai melihat Y-nya sekarang. Sekarang kita bisa menggunakan Y-nya. Kita tidak melihat X-nya. Nah, kalau Y-nya, kalau contohnya Y lebih dari 2, yang diarsir gambarnya seperti apa? Ini 2 berarti kan? Lebih dari 2 kan putus-putus begini. Atas atau bawah? Yang atas. Nah, sehingga untuk melihat komponen Y, yang kita lihat jika Y-nya sudah positif, maka kalau dia lebih dari, itu yang diarsir adalah di atas, kalau kurang dari, yang diarsir adalah di bawah. Sehingga untuk soal yang ini, kita lihat Y-nya nih. Y-nya positif atau negatif? Positif. Berarti kita bisa gunakan Y yang ini. Nah, kemudian kita lihat tandanya, kurang dari. Berarti ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ya benar nanti jawabannya ya. Ke bawah nih jawabannya. Sama dengan jawaban yang titik uji tadi. Ya. Sehingga kalau ada soal, tinggal lihat X atau Y-nya, mana yang positif. Kalau misalnya X-nya saja yang positif, oke pakai X saja. Terus lihat tandanya, kalau kurang dari, oh berarti ke kiri. Kalau lebih dari, berarti ke kanan. Kalau soalnya begini misalnya, ayo tebak. Misalnya 2X min 4Y lebih dari 0. Yang kita lihat mana yuk kira-kira. Oke, karena X positif maka X saja yang kita pakai ya. Y-nya enggak usah kita lihat. X positif lebih dari, oh berarti ke kanan nanti diarsir. Oke. Kalau soalnya begini, min 2X plus 4Y kurang dari 0. Yang kita lihat yang mana yuk? 4Y ya. Y-nya positif, X-nya enggak usah dilihat karena dia negatif. Nah, karena Y-nya positif, kalau kurang dari, maka ke atas atau ke bawah yang diarsir nanti? Ke bawah ya. Ke bawah. Oke. Tapi kalau soalnya begini kira-kira gimana dong? Kalau soalnya begini, min 2X, min 4Y, kurang dari 12 misalnya. Nah, karena ini tidak ada yang positif, kita tidak bisa gunakan nih langsung. Maka yang kita lakukan adalah seperti tadi, kali dengan min 1. Sehingga ini akan menjadi apa? 2X plus 4Y lebih dari min 12. Nah, sehingga kita bisa gunakan begini. Karena bisa kita gunakan X atau Y-nya ya. Bisa nih karena dua-duanya sudah positif. Nah, setelah itu baru kita lihat tandanya. Kalau kita lihat yang X, berarti kita lihat tandanya ini lebih dari, oh ke kanan diarsir. Kalau kita pakai yang Y, berarti kalau kita lihat ini lebih dari, maka yang di atas yang akan diarsir. Nah, jadi seperti itu ya. Yang kita cari adalah daerah penyelesaian dari apa? Pertidaksamaan linear. Jadi yang pertidaksamaan linear AX plus BY kurang dari C misalnya ini, manakah daerahnya ya yang akan memenuhi pertidaksamaan linear ini? Daerahnya yang mana sih? Ya, karena kalau persamaan adalah garisnya yang akan menjadi solusi. Tapi kalau pertidaksamaan itu berupa daerah ya, karena banyak sekali yang bisa masuk yang menjadi solusi dari pertidaksamaan itu ya. Jadi semakin banyak solusinya kalau pertidaksamaan. Kalau persamaan cuma sepanjang garis itu doang. Ya, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.